Azizi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja ya, laptop agak bermasalah mic-nya ya, tapi mikrofonnya pakai HP. Oh iya, Itu bermasalah. Bapak. Oh Nggak berarti bisa ini ini kita yang satu HP gitu ya, Pak? satu HP, satu laptop. Alhamdulillah. Videonya saya lihat di sini lewat. Kedua-duanya aktif ya, nggak Iya, masalah. Alhamdulillah. Agak dilema. Baik ya, Pak Azizi Rahimi, ngajar di mana? Ngajar di madrasah Madrasah Ibtidaiyah, Pak. Daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya. Batang, Jawa Tengah. Tidak, ya, Min berarti ya? Ya, masih swasta, Pak. MIS Islamiyah. Miss ya. Iya. Nak masalah dimanapun tempat kita mengajar. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran terasa istilahnya berkesan bagi peserta didik. Ya Pak, amin. Karena tujuan dari salah satu tujuan PPG memang untuk peningkatan profesionalitas guru ya. Baik ya. Tentu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, tentu ada persiapan. Apa saja bentuk persiapan pembelajaran Pak Azizi? Untuk salah satunya itu membuat RPP, Pak ya. Ya, salah satunya ada. Ya, salah satunya membuat RPP, kemudian ya berikut dengan yang menjadi sumber belajar itu kayak PPT. Kalau di sini saya kebetulan menggunakan PowerPoint sama video pembelajaran gitu, Pak. PowerPoint sama video pembelajaran itu yang dipakai ya? Iya. Berarti multimedia ya, ada PowerPoint-nya, ada videonya, otomatis ada audionya juga. Iya Pak. Audio. Baik, itu kan untuk Al-Quran hadis. Iya Pak. Untuk Al-Quran hadis. Kira-kira apa saja bentuk pembelajaran yang berbasis teknologi yang bisa dipakai untuk Al-Quran hadis ya? Di antara tadi PPT, apalagi yang video? Iya, video. Selain itu apa lagi ya? Ada juga kayak ini Pak, puzzle gitu Pak, mungkin ya. Puzzle. Iya, permainan gitu kayak kartu puzzle gitu, mungkin bisa itu Pak. Itu medianya berarti ya? Iya, itu bisa dijadikan media berbasis game berarti. Iya Pak. Nah, baik ya Pak Azizi ya. Tentu tadi katanya persiapan di antara yang terpenting memang RPP. Bagaimana kalau saya seorang guru mengajar tanpa RPP? Apa kira-kira yang akan terjadi? Ya, itu seperti halnya kita mohon maaf ya Pak, saya kasih ini aja. Perumpamaan saja. Itu seperti halnya kita mau balap motor tapi kita tidak tahu treknya, Pak. Jadi ya kita nggak tahu arahnya mau kemana gitu, tujuannya apa kita juga nggak tahu, seperti itu. Iya. Itu sama dengan setir mobil, tapi nggak jelas kemana arahnya. Iya, kemana arahnya, nggak ada tujuannya gitu. Jadi ya sepertinya sia-sia saja kita bawa mobil juga sia-sia, nggak ada tujuan, habis bensin doang. Gitu. Tentu tujuan pembelajaran tidak akan tercapai kalau seandainya tidak ada setirnya, tidak ada kotak-kotakan. Bahkan bisa jadi di pertemuan awal sudah tersampaikan semuanya. Iya, tidak terjadi pengkotakan, pengkaplingan ilmu. Itu diantara fungsi daripada RPP. Ya. Tentu dalam mendesain RPP berhubungan dengan tantangan kekinian, siswa diajak sekarang untuk berpikir lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Mungkin cara berpikir konvensional biasa-biasa saja, mereka mampu menghafal, tapi agak kurang dalam menganalisis ya, kan begitu ya? Iya Pak. Ya. Maka muncul istilahnya keterampilan tingkat tinggi. Apa maksudnya itu keterampilan tingkat tinggi atau HOTS? HOTS itu kalau saya tidak salah Pak ya. Jadi salah satu ciri-ciri HOTS itu ada C4, C5, sama C6, yaitu evaluasi, kemudian menganalisis, kemudian mengevaluasi,
dan menciptakan gitu Pak ya. Itu salah satunya. Jadi siswa itu diharapkan mampu setelah dalam pembelajaran itu bisa mengevaluasi, setelah menganalisis itu bisa mengevaluasi, juga bisa menciptakan itu Pak. Berkreasi ya, Dia berkreasi mengkreasi. juga. Ada analisis, ada evaluasi, ada Berkreasi, iya Pak. berkreasi atau mengkreasi. Ada sesuatu Mengkreasikan, yang ya betul. dilahirkan. Iya. Nah, baik itu Pak Azizi ya. Tentu pemilihan KKO di RPP agar tergambar bahwasanya RPP kita itu mengandung hoax ya. Iya Pak. Kira-kira kalau analisis apa saja bentuk kata kerjaan itu? Analisis itu menganalisis salah satunya. Menganalisis otomatis ya. Iya. Kemudian apalagi Pak ya? Saya agak Tentu lupa itu Pak. kosakata yang sejalan dengan Iya, menganalisis. yang sejalan dengan Sejalan dengan itu kan bisa dilihat di tabel KKO-nya. Iya, ada di tabel KKO. Nah, ada. Jadi tidak sekedar tingkat siswa hanya dituntut untuk menyebutkan, kan tidak sampai ke situ lagi. Lebih dari itu cara berpikir tingkat tinggi. Baik ya, tentu guru dituntut untuk dalam pembelajarannya harus kreatif, inovatif, komunikatif ya. Iya Pak. Kira-kira maksud dari pembelajaran inovatif itu apa ya? Inovasi, kalau inovasi itu mungkin di atasnya kreatif gitu Pak. Jadi kalau di atasnya kreatif. Inovatif itu menciptakan hal yang baru, lebih kepada menciptakan hal yang baru gitu, supaya peserta didik juga tidak bosan. Kalau hanya kreatif guru tidak hanya dituntut untuk kreatif, juga harus inovatif. Seperti itu Pak. Ya, harus inovatif ya. Kira-kira gambaran dalam pembelajaran Quran hadis gimana tuh? Menciptakan kalau biasanya kita mengajar dengan biasanya PPT gitu kan Pak ya. Itu sesekali kita berinovasi lain dengan menggunakan seperti game online gitu. Itu kan bisa. Kemudian kita bermain seperti tadi yang saya sampaikan, ada puzzle itu supaya kita menciptakan hal-hal baru seperti itu dengan anak. Itu untuk puzzle itu juga bisa dimasukkan ke ini Pak, pembelajar PBJL Pak. Ya, PBJL, project ya. Iya. Project based learning. Ya semacam itulah Pak ya. Nah. Baik ya, otomatis pembelajaran inovatif itu banyak tergambar di pemilihan media berarti ya. Iya betul Pak. Media puzzle, media ini, media game, apalagi untuk Al-Quran hadis banyak kita bisa berkreasi untuk itu ya. Tentu di antara unsur RPP ada unsur penilaian ya. Iya Pak. Kira-kira unsur penilaian apa saja yang ada di RPP? Ada penilaian diri nih. Kalau di RPP saya itu ada ini Pak. Ada sikap penilaian, sikap spiritual, kemudian sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan itu Pak. Oh, kira-kira dalam menilai penilaian sikap itu gimana tuh ya? Apa sih yang dilakukan oleh guru ya? Ya kebetulan kalau di RPP saya itu penilaian sikap itu berupa observasi Pak. Ya, berarti ada lembaran. Iya ada lembar observasinya gitu. Jadi guru mengamati betul sikap muridnya ya. Iya Pak. Kalau ada lagi kalau penilaian pengetahuan? Kalau untuk penilaian pengetahuan biasanya saya menggunakan ini Pak, menjawab soal-soal. Ya ada yang berupa soal HOTS gitu Pak. Biasanya seperti itu. Yang berbasis kognitif ya, kayak materi ya. Iya. Baik, kalau keterampilan gimana tuh ya? Untuk keterampilan praktik Pak. Kalau dalam mata pelajaran Al-Quran hadis itu praktik, kayak praktik membaca Al-Quran, kemudian menyebutkan contoh-contoh yang ada di dalam surat Al-Quran tersebut.
Iya. Baik Pak Azizi ya. Tentu kadang-kadang kita di lokal menemukan fenomena yang agak unik ya. Murid itu beragam daya tangkapnya, Iya Pak. kecerdasannya beragam. Iya. Kira-kira menghadapi murid yang beragam tingkat kecerdasannya, berhubungan dengan pemilihan metode dan strategi, kira-kira metode apa yang pas? Atau strategi apa yang pas? Nah, untuk sekarang ini, karena anak-anak itu mungkin di era sekarang itu mereka lebih tertarik kepada apa ya, teknologi yang terutama di pada gadget gitu Pak ya. Makanya saya di sini menyediakan media berupa video gitu. Itu supaya anak-anak itu kalau saya lihat, terutama ini kasus di tempat saya gitu, anak-anak itu kalau melihat video itu mereka lebih tertarik daripada gurunya yang menyampaikan materi tersebut Pak. Sehingga iya, sehingga walaupun kadang saya juga ini ya heran ya, ada anak yang bisa terbilang apa namanya, tingkat IQ-nya atau pemahamannya lebih rendah dari temannya, tapi ketika dia dikasih materi berupa video itu justru dia lebih menangkap gitu Pak. Ada yang memang seperti itu. Makanya saya buat ada PPT, ada video juga gitu supaya harapannya kalau dengan PPT kan suara apa namanya? Saya yang menjelaskan gitu Pak ya. Gitu. Tapi kalau video itu kan mereka melihat secara langsung dan mendengarkan secara langsung seperti itu. Itu mungkin Pak. Baik Pak Azizi ya. Ya. Kan rata-rata baik itu PPT, baik itu video, rata-rata media yang berbasis teknologi tentu ada kelemahannya. Iya Pak. Kita sudah mempersiapkan, sudah matang persiapan kita. Iya Pak. Tahu-tahu listrik mati, gimana kira-kira langkah selanjutnya? Ya gimana Pak ya? Ya kalau mungkin kalau listrik mati. Kan salah satunya kan guru dituntut untuk melakukan pembelajaran kreatif ya. Iya kreatif. Medianya tidak bisa dipakai. Iya Pak ya. Mungkin dengan apa namanya, kalau ada terjadi insiden seperti itu, ya sementara mungkin kalau saya menggunakan media seadanya Pak. Yang penting apa namanya, apa yang materi yang saya sampaikan itu ya bisa tersampaikan kepada anak-anak. Mungkin kalau untuk tingkat maksimalnya itu mungkin maksimal dengan yang menggunakan media, tapi karena ada insiden tersebut kan, jadi yang penting materi bisa tersampaikan, setidaknya ada apa namanya, berapa, walaupun ada berapa persen yang hanya masuk ke anak-anak itu, yang penting tersampaikan dulu seperti itu Pak. Ya, berarti harus terpikirkan media alternatif. Iya betul Pak. Media alternatif, kalau hanya media yang berbasis teknologi ujung-ujungnya ada kelemahannya. Iya. Umpamanya kita hari ini sedang komprenya daring. Iya. Terjadi saja ada musibah, umpamanya kita tidak berharap ya. Tapi kalau terjadi gempa bumi yang menyebabkan semua perangkat yang berbasis teknologi rusak, kira-kira itu dilemanya teknologi. Pasti juga ada kekurangannya. Ya, tentu otomatis kita dituntut untuk kreatif. Bagaimana caranya? Umpamanya sekarang kita kompre bisa jadi ada penugasan atau apa, saat kalau bisa dilaporkan. Nah, itu contohnya emang harus kreatif ya. Terus Pak Azizi, iya panggilan Pak Azizi, Pak Azizi, Pak Azizi Rohim, Pak. atau panggilan Pak Rohim? Pak Azizi. Azizi ya. Baik ya. Tentu dalam sebuah FPP kita dituntut istilahnya bersandar kepada, karena sesuatu itu kan berkembang, ya, berarti ada unsur-unsur pembaharuan dalam FPP kita. Unsur kebaruan atau pembaharuan dalam FPP itu terlihat di sumber belajar, ya, sumber materi kita apa saja, sumber belajar kita apa saja. Kira-kira unsur kebaruan dari sumber belajar itu apa saja bentuk? Sumber belajar, pembaruan dalam sumber belajar Pak ya. Mungkin kalau pendapat saya ini Pak,
Kalau yang dulu biasanya menggunakan ketika sumber belajar itu kan hanya dari apa ya, dari buku-buku ajar, kemudian kalau Al-Quran hadis itu dari buku tajwid atau buku juz apa gitu Pak ya. Nah sekarang itu kan bisa bisa dikembangkan atau diperbarui dengan menggunakan alat-alat yang berbasis digital tersebut, kayak handphone itu bisa digunakan anak-anak juga untuk kalau saya itu membuat apa namanya kayak pretest gitu, permainan itu kan memang berbasis teknologi dari handphone gitu Pak. Jadi anak-anak bisa mengerjakan serasa seperti bermain seperti itu Pak. Kemarin dalam membuat RPP ada nggak sumber belajarnya dari hasil penelitian? Ada sumber belajarnya itu Pak, dari diantaranya buku ajar kan memang ada buku ajar, LKS gitu kan, kemudian ada juz amma, dan yang terakhir itu tadi video pembelajaran itu. Dari hasil penelitian nggak ada? Dari penelitian? Oh kan dari PTK Pak. Kalau dalam enggak, ini untuk materinya ya. Iya. Bisa jadi nanti kan yang banyak memperbaharui temuan-temuan baru itu kan lewat penelitian biasanya. Ada penelitian terbaru tentang kajian ayat ini, mau ketemu mukjizat, kandungan mukjizat di ayat tertentu. Nah, itu kan hasil penelitian. Maka salah satu sumber belajar tentu harus dibuat juga penelitian. Bisa jadi penelitian itu dibuat di jurnal biasanya, di jurnal-jurnal ilmiah. Oh itu kan begitu ya. Iya Pak. Di samping pengembangan media dalam bentuk video itu memang sudah jelas juga ya. Iya, tapi iya, penelitian juga sesuatu yang baru biasanya. Oh iya. Baik Pak Azizi. Azizi ya Pak. Pak Azizi, tentu guru harus memiliki beberapa kompetensi. Di antara kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi sosial. Maksudnya apa itu? Kompetensi sosial itu ya kemampuan kita bersosial Pak, karena ya kurang lebih seperti itu. Kemampuan bersosial, karena kalau guru tidak memiliki kemampuan bersosial, bagaimana mau mengajar anak-anak itu ya? Oh maaf Pak, gimana yang benar Pak? Ya nanti nggak mau dia berbagi ilmu karena nggak mau bersosial. Iya. Kemudian juga istilahnya kalau orang yang nggak bersosial itu kan agak egois ya. Iya Pak. Ya, egois. Kemudian juga ada kompetensi profesional. Itu apa maksudnya? Profesional, dari kata profesional itu ya memang benar-benar guru yang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam profesi sebagai seorang guru tersebut Pak. Ya, kompetensi profesional itu adalah kemampuan penguasaan terhadap materi bidangnya. Oh, seperti itu Pak. Ya. Keprofesional berarti materi. Kalau pedagogik, kompetensi pedagogik? Pedagogik, saya lupa itu Pak. Kalau dari istilahnya pedagogik kan pembelajaran. Iya, pembelajaran. Dia penguasaan guru terhadap media pembelajaran, strategi, pemilihan metode, pengelolaan kelas yang bukan bersifat materi ya. Iya. Ilmu kependidikannya itu pedagogik. Ya, Pak. Oh, iya, Pak. Nanti lagi adalah kompetensi personal, kemampuan guru dalam kepribadiannya. Ya, tentu harus tergambar juga ya. Itu meskipun tidak dibunyikan di RPP, tapi keempat kompetensi itu harus dimiliki. Harus dimiliki seorang guru yang kreatif, inovatif, profesional dalam menghadapi tantangan yang ke depan jauh bisa jadi lebih berat lagi. Iya Pak. Yang ke depan. Umpamanya dalam media ya. Media hari ini, media online seperti ini, bisa jadi ke depan berkembang lagi. Sekarang sudah ada semacam kayak hologram kalau tidak salah namanya ya. Iya Pak, hologram. Guru berada di tempat lain, murid-muridnya berkumpul di kelas, tapi seakan-akan guru ada di situ. Itu kayak LCD dipantulkan cahayanya, kemudian seakan-akan guru muncul juga di situ. Padahal tidak ada gurunya. Ya, kayak ini yang sudah dikembangkan
Nah, Kayak film-film itu ya Pak, di CGI itu ya? Ya, kayak di film-film, tapi Iya, sekarang sudah dipakai. sudah dipakai. Berapa tahun yang lalu dipakai di salah satu negara Eropa. Presidennya kampanye, dia tidak hadir di situ. Kan aman ya. Tapi seakan-akan hadir. Melalui pencahayaan dari beberapa sisi muncul. Kayak ditembakkan di layar, tapi layarnya hanya hawa hampa gitu saja. Iya Pak, ya. Sekarang mungkin kita masih menghayal, tapi bisa jadi nanti jadi kenyataan nanti. Itu bagus itu Pak. Ya seakan-akan ada duplikat kita. Jadi guru nggak harus mengajar di kelas. Guru bisa apa ya? Bisa mengerjakan dua hal yang secara bersamaan kalau seperti itu ya. Ya, tapi guru juga nampak juga kondisi anaknya seakan-akan dia berinteraksi nyata. Iya. Kalau sekarang kan kita kan masih daring ya. Ya, daring. Di beberapa tempat, tapi kan wujudnya kan masih di layar. Tapi besok ini di antara berjalan kayak apa saja, kayak di tengah-tengah murid. Wujudnya Kayak nyata gitu, semacam, wujudnya nyata. Kayak mungkin kayak media 3 dimensi lah, misalkan Iya, hadir. iya betul. Media 3 dimensi. Mungkin kalau 3 dimensi bahkan 4 dimensi, bisa jadi entah berapa dimensi lagi ke depan. Multi dimensi Pak. Multi dimensi. Iya. Baik itu Pak Azizi ya, syukran. Insya Allah cukup, mudah-mudahan sukses. Amin. Selalu ya. Mohon bimbingannya selalu Pak ya. Teman-temannya, membawa teman-temannya juga ingin sukses bersama. Amin. Itu saja. Terima kasih Bapak. Silakan disempurnakan recordingnya. Iya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya saya menulis. Ini Pak Taufik sudah selesai Pak Taufik. Baik, sekarang praktik mengajar ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat Pak Guru. Insya Allah ya, semuanya sehat. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, periksa dulu kerapian ya anak ya. Silakan yang duduknya belum rapi, dirapikan dulu. Yang seragamnya belum dirapikan, silakan dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian kalau ada sampah-sampah di bawah meja, silakan diambil kemudian ditaruh di tempat sampahnya. Itu anak-anak ya. Kalian paham? Paham Pak Guru? Baik, selanjutnya kita
berdoa bersama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang Pak Guru sampaikan nanti dan kita pelajari nanti bisa diterima dengan baik, berkah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian, kita untuk ketua kelasnya atau diwakili Mas Muhaimin, silakan maju ke depan untuk memimpin berdoa bersama. Silakan. Baik Pak Guru, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Muhaimin. Sekarang Mas Muhaimin boleh duduk kembali. Selanjutnya, kita hari ini akan membahas atau mempelajari tentang hukum min sukun. Ya, pada subbab yaitu hukum idhar syafawi. Ya. Nah, begitu. Untuk itu, kepada anak-anakku sekalian silahkan dikeluarkan dulu LKS-nya, buku tulis serta alat tulis masing-masing ya. Karena persiapan, silahkan dikeluarkan dulu. Sudah Pak Guru. Baik anak-anakku sekalian. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum min sukun juga, tapi pada subbab idhom mimi ya. Sekarang kita akan belajar mengenai hukum idhar syafawi. Namun sebelum kita masuk, ada beberapa indikator dan tujuan yang harus Pak Guru sampaikan. Ya, selesai. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang idhom mimi. Coba anak-anakku sekalian, siapa yang masih ingat definisi idhom mimi? Ya, silakan. Siapa ini? Mas Muhammad, silakan Mas Muhammad ya. Idhom mimi adalah apabila ada min sukun bertemu dengan mim Pak Guru. Ya, tepuk tangan, pinter sekali Mas Muhaimin ya. Tepuk tangan untuk Mas Muhaimin. Ya, bagus ya. Karena sebisa mungkin kalau teman kita berhasil menjawab pertanyaan, kemudian melakukan hal-hal yang baik, itu dikasih apresiasi. Walaupun itu sekedar dengan tepuk tangan ya anak-anak ya. Ya, tapi terima kasih untuk Mas Muhaimin sudah menjawab dengan benar. Selanjutnya masih seputar idhom mimi. Siapa yang tahu contoh dari idhom mimi? Satu saja. Saya Pak Guru. Ya silakan Mbak Lira apa? Ini Pak Guru. Ya terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Lira. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya kita memasuki hukum idhar syafawi. Nah, Pak Guru akan menampilkan slide PPT pada layar proyektor. Silahkan kalian amati, kalian analisis ya, kemudian kalian pahami, kalian catat hal-hal yang penting. Karena nanti setelah Pak Guru selesai menampilkan slide dan Pak Guru menjelaskan tentang materi hukum idhar syafawi, nanti kita akan melaksanakan diskusi ya. Diskusi yang masing-masing kelompok itu dibagi, karena kita di sini terdiri dari 20 anak, jadi kita bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing anak itu berapa? 5 kelompok gitu ya. Baik, silakan dilihat dulu. Sudah Pak Guru? Sudah dicatat belum poin-poin pentingnya? Sudah Pak Guru. Nah, bagus. Terima kasih untuk semuanya ya. Sekarang kita lihat videonya. Kita lihat videonya sebagai apa Pak Guru? Sebagai penunjang supaya yang sudah paham makin paham, yang belum paham bisa menjadi paham. Nah, ingat-ingat setelah menonton video ini, nanti kalian akan berdiskusi. Yang satu kelompok terdiri dari 5 anak dan akan mencari contoh hukum idhar syafawi pada salah satu surat yang ada pada salah satu ayat yang ada pada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah nanti Pak Guru tampilkan lagi di slide ya, anak-anak ya. Baik, sekarang kita saksikan dulu. Jangan lupa saling kerjasama dan gotong royong ya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa peduli kalian sama ya. Serta kalian harus mengerjakan tugasnya sampai tuntas. Itu sebagai rasa tanggung jawab kalian sebagai seorang
mahasiswa. Baik, videonya sudah selesai. Sekarang diskusi dimulai. Ya, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, karena baru saja kita sudah melaksanakan diskusi bersama, kemudian masing-masing kelompok juga sudah melaksanakan presentasi dengan baik. Kemudian tadi juga ada salah satu kelompok yang mengkritisi juga, itu sudah baik sekali anak-anak ya. Sekarang saatnya menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Silakan teman-teman, anak-anak sekalian, siapa yang mau menyimpulkan? Ada? Coba. Ya, Mas Irsya. Terima kasih, Mas Irsya. Tepuk tangan untuk Mas Irsya ya. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya ini sudah menit-menit terakhir menjelang pembelajaran kita selesai. Pak Guru umumkan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai hadis tentang hadis tentang menyayangi anak yatim. Untuk itu mulai sekarang hari ini nanti dipelajari dulu anak-anak di rumah. Untuk apa Pak Guru? Untuk supaya kalian pada pertemuan yang akan datang itu kalian sudah punya bekal, ya, sudah punya bekal. Itu kan, paham Pak Guru? Baik. Sekarang itu saja dari Pak Guru. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata dari Pak Guru ya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup tuh. Iya Pak. Cukup panjang. Udah panjang ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Udah cukup itu. Iya. Itu aja dikirim nanti ya. Ya siap Pak. Saya izin ya Pak. Boleh.